A few moments later. Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Saya ketua lanun di lautan ni! Oh, okey. Ini bukan lautan, ha? Meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Wiguna Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Penyajian data merupakan langkah penting dalam analisis data. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang data populasi, sampel, penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Data adalah fakta-fakta, angka, atau informasi yang terkumpul dan tercatat. Data adalah bahan mentah yang digunakan untuk analisis, pengambilan keputusan, dan pemahaman lebih lanjut tentang fenomena, peristiwa, atau objek tertentu. Ada berapa macam sih data itu? Sini ada 3 jenis data ya, 3 macam data, yaitu pengumpulan data, jenis-jenis data, pembersihan data. Pengumpulan data adalah pengumpulan data, proses mengumpulkan informasi atau fakta yang diperlukan untuk analisis. Banyak metode pengumpulan data yang bisa digunakan seperti survei, wawancara, atau observasi. Sedangkan jenis-jenis data adalah data bisa berupa numerik atau kategorikal. Data numerik meliputi data yang berhubungan dengan angka. Sementara data kategorikal mengelompokkan data berdasarkan kategori atau atribut tertentu. Pembersihan data. Sebelum data dapat dianalisis, penting untuk membersihkan data dari kesalahan atau kecacatan. Proses ini melibatkan pengecekan kualitas data, penghapusan data duplikat, dan koreksi data yang tidak valid. Populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok yang ingin kita pelajari atau generalisasikan temuan kita. Ini bisa berupa populasi manusia, objek fisik, atau bahkan data elektronik. Sampel adalah bagian yang diambil dari populasi untuk mewakili keseluruhan. Pengambilan sampel dengan tawar memastikan hasil analisis mencerminkan populasi dengan baik. Teknik sampling. Teknik sampling ada beberapa metode sampling yang dapat digunakan, seperti random sampling, star field sampling, dan cluster sampling. Setiap metode memiliki keuntungan dan kelemahan tersendiri. Berikut adalah penyajian data dalam tabel. Yang pertama ada struktur tabel, yang kedua penggunaan tabel, yang ketiga contoh tabel. Struktur tabel. Tabel terdiri dari baris dan kolom yang membentuk suatu struktur. Grid, baris menyatakan entitas individual atau observasi, sedangkan kolom menyatakan atribut atau variabel. Yang kedua, penggunaan tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel memudahkan pembandingan, pengurutan, dan penemuan pola atau hubungan antar data. Tabel juga memungkinkan data yang kompleks disajikan secara terstruktur dan rapi. Yang ketiga, contoh tabel. Contoh tabel misalnya kita dapat menggunakan tabel untuk menyajikan data populasi berdasarkan kategori usia. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi usia dalam populasi. Berikut adalah penyajian data dalam diagram. Yang pertama, diagram lingkaran. Seperti gambar di atas, kita bisa lihat diagram lingkaran adalah cara yang efektif untuk menunjukkan perbandingan proporsi antara bagian-bagian dan keseluruhan. Diagram ini berguna untuk menyajikan data kategorikal.
Yang kedua adalah diagram batang. Seperti di gambar ya. Diagram batang merupakan representasi visual yang jelas untuk menunjukkan perbandingan atau perubahan data numerik. Dengan diagram ini, kita bisa membandingkan data di beberapa kategori secara langsung. Yang ketiga adalah diagram garis. Seperti di gambar, diagram garis itu berbentuk garis ya. Diagram garis digunakan untuk memvisualisasikan perubahan data seiring waktu. Diagram ini berguna untuk menunjukkan tren, pola, atau hubungan yang terjadi pada data seiring waktu. Keuntungan penyajian data dalam tabel dan diagram. Di sini ada 3 keuntungan ya. Yang pertama mempermudah pemahaman, yang kedua mengungkap pola atau hubungan, yang ketiga meningkatkan daya ingat. Yang pertama mempermudah pemahaman. Mempermudah pemahaman itu apa sih yang dimaksud sama mempermudah pemahaman? Tabel dan diagram membantu pengguna dalam memahami data yang kompleks secara visual, sehingga informasi dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mengungkap pola atau hubungan. Sini yang dimaksud dengan mengungkap pola atau hubungan tuh dengan penyajian data dalam tabel dan diagram, pola atau hubungan antar data dapat dengan jelas terlihat. Ini membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Meningkatkan daya ingat itu penyajian data dalam bentuk visual lebih mudah diingat daripada data yang disajikan dalam teks. Ini membantu data tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Berikut adalah contoh kasus penyajian data dalam tabel dan diagram. Data penjualan. Contoh kasus penyajian data dalam tabel dan diagram adalah data penjualan. Dengan menggunakan tabel dan diagram, kita dapat melihat tren penjualan, produk terlaris, dan performa penjualan secara keseluruhan. Hasil survei. Penyajian data dalam tabel dan diagram juga berguna dalam hasil survei. Data yang dihasilkan dari survei dapat dengan mudah disajikan dalam bentuk tabel atau diagram untuk memudahkan analisis dan presentasi. Statistik penduduk. Data statistik penduduk seperti distribusi usia atau tingkat pendidikan juga dapat disajikan menggunakan tabel dan diagram. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik populasi tersebut. Kesimpulannya, data digunakan untuk menggambarkan realitas dan memberikan dasar empirics untuk pengambilan keputusan. Populasi adalah kelompok besar yang mewakili subjek penelitian, sedangkan sampel adalah subset yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi. Penggunaan sampel harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan representasi yang baik dari populasi. Penyajian data adalah kunci untuk mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan efektif kepada pemirsa atau pembaca. Kombinasi dari data, populasi, sampel, dan penyajian data adalah aspek penting dalam penelitian, analisis, dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, ilmu pengetahuan, pemerintahan, dan banyak lagi. Data adalah alat penting dalam memahami dunia di sekitar kita dan dalam mengambil tindakan yang lebih tepat. Berikut video yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.